Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya Nicholas Kevin Andika Bawono sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro selaku anggota tim 2 KKN Universitas Diponegoro 2021. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sabun yang berbahan dasar rumput laut Capopicus alvarezi. Nah, saya menggunakan program ini sebagai bentuk untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha di kala pandemi seperti ini. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan sabun cair berbahan dasar rumput laut Capopicus alvarezi. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain Texapon seberat 125 gram, Amfitol sebanyak 10 ml, BKC sebanyak 10 ml, asam sitrat seberat 10 gram, rumput laut segar seberat 50 gram, EDTA seberat 10 gram, ABS atau LAS sebanyak 10 ml, sodium sulfat seberat 125 gram, air bersih sebanyak 2 liter, pewarna secukupnya, pewangi secukupnya, dan yang terakhir garam atau NaCl sebanyak 30 gram. Pertama-tama kita siapkan rumput laut Capopicus alvarezi segar yang sudah dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kemudian kita timbang rumput laut tersebut sebanyak 50 gram. Jika tidak ingin menggunakan rumput laut segar, bisa menggunakan tepung karagenan yang juga merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut itu sendiri. Selanjutnya, kita potong rumput laut menjadi bagian kecil-kecil untuk dapat mempermudah proses pembuatan bubur rumput laut. Tambahkan potongan rumput laut dengan air sebanyak 50 ml atau dengan perbandingan 1:1 antara air dengan rumput laut. Berikutnya, panaskan rumput laut selama kurang lebih 15 menit dengan api kecil dan terus diaduk agar rumput laut tidak mengering dan menjadi gosong. Jangan lupa tambahkan air sedikit demi sedikit jika bubur rumput laut dirasa sudah mulai mengering. Setelah 15 menit, diamkan sebentar bubur rumput laut agar suhunya tidak terlalu panas untuk proses selanjutnya. Kemudian, bubur rumput laut kita blender untuk menjadikan bubur rumput laut benar-benar halus. Dan jangan lupa tambahkan air jika dirasa perlu. Proses pembuatan sabun cair diawali dengan mencampurkan 3 bahan utama, yaitu sodium sulfat, hexapon, dan bubur rumput laut. Ketiga bahan tersebut diaduk hingga tercampur merata agar sabun cair bisa terbentuk dengan baik. Setelah ketiga bahan tersebut benar-benar tercampur rata, langkah selanjutnya adalah menambahkan bahan-bahan penunjang. Bahan-bahan penunjang ini ditambahkan secara bertahap agar campuran tersebut benar-benar merata. Bahan-bahan penunjang pertama yang dibutuhkan adalah asam sitrat dan diaduk secara merata. Asam sitrat ini berfungsi untuk dapat menghilangkan kotoran. Kemudian kita tambahkan EDTA yang berfungsi sebagai pengawet sabun
agar sabun yang kita buat dapat bertahan lama. Lalu, aduk bahan-bahan tersebut hingga merata. Bahan penunjang berikutnya adalah BKC atau antibakterial yang berfungsi sebagai antibakteri sehingga sabun cair ini bisa menjadi sabun pencuci tangan yang efektif. Berikutnya, tambahkan amfitol yang berfungsi untuk menambahkan busa. Setelah melalui tahapan ini, kita aduk bahan-bahan tersebut secara perlahan dan hati-hati agar tidak menimbulkan busa. Larutkan ABS atau LAS dengan air hingga menjadi homogen. Dan larutkan juga pewarna dengan air hingga homogen. Hal ini dimaksudkan agar kedua bahan tersebut nantinya dapat tercampur dengan baik ke dalam sabun cair. Selanjutnya, kita tambahkan pewangi ke dalam campuran. Jenis pewangi dan jumlah bisa disesuaikan dengan pewangi yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan pewangi cedarwood sejumlah 5 ml. Tahapan berikutnya adalah pengenceran. Pada tahapan ini kita akan mengencerkan sabun dengan menambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga volume air mencapai 1 liter. Selanjutnya, kita tambahkan ABS yang telah kita larutkan tadi ke dalam campuran. ABS ini berfungsi sebagai bahan aktif untuk mengangkat noda. Setelah ABS tercampur rata, kita encerkan kembali sabun dengan air sejumlah 1 liter secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan busa. Selanjutnya, kita tambahkan pewarna sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan pewarna hijau yang berasal dari bubuk spirulina. Sebelumnya, kita saring terlebih dahulu suspensi dari spirulina agar nantinya tidak terdapat endapan pada produk hasil sabun cair. Setelah itu, kita aduk secara merata. Berikutnya adalah penambahan garam atau NaCl sebanyak 30 gram yang berfungsi untuk pengental sabun. Setelah semua bahan-bahan tercampur merata, tahapan terakhir adalah pengemasan sabun cair.
Untuk mempermudah pengemasan, bisa menggunakan wadah yang lebih kecil dan menggunakan corong untuk memasukkannya ke dalam botol. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kreasi dari rumput laut yang dapat diolah menjadi sabun cair cuci tangan yang dapat dimanfaatkan di kala pandemi seperti ini. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih.